Reza Ramadhani, saya angkatan 16 dan di sini adalah senior kita. Perkenalkan, nama saya Deonanda dari angkatan 14. Perkenalkan, nama saya Ranastria Hakim, saya dari angkatan 14. Dulu waktu SMP itu menurut kakak pramuka itu apa? Apa menurut lalu? Dari saya dulu apa dari dia dulu nih? Menurut kalian? Menurut saya, pramuka itu kan kita tahu, pramuka itu organisasi, pramuka itu juga ekskul, pramuka itu kan kayak semacam organisasi itu kayak OSIS gitu, ataupun juga semacam MPK. Nah, di pramuka ini kita diajarin cara berorganisasi, terus juga diajarin cara untuk menjadi anak-anak yang berkualitas kayak di bidang pengetahuan alam, terus juga tentang cara bertahan diri, terus juga lebih berbakti kepada orang tua, terus juga kita bisa dilatih menjadi pemimpin, terus juga bisa dilatih menjadi siswa yang lebih baik lagi. Itu menurut saya. Menurut kalian? Sama kayak Karana. Ya, coba kan secara keadaan pribadi. Sama kayak pramuka itu kayak mendidik, kayak gimana anak pramuka itu terlihatnya tuh baik di mata orang lain, kayak sikapnya ke guru, terus kayak tahu adabnya ke guru kayak gimana, terus tahu alam, kayak tahu jauh lah dari orang tua gitu sih. Terus juga di pramuka kita ini banyak belajar, bisa kita belajar tentang baris berbaris, terus kita bisa belajar tentang perkemahan, cara bikin api, cara memanfaatkan api gitu. Misalkan ada kita bisa memanfaatkan api untuk kita bertahan hidup gitu, kayak makan, terus lain-lainnya. Itu sih menurut saya. Kalau boleh tahu alasan masuk pramuka tuh apa sih? Menurut siapa nih? Ada. Menurut saya sih masuk pramuka itu karena minat sih. Dari minat dulu, kayak kalau pengen masuk pramuka tuh minat dulu, kayak gue pengen masuk pramuka nih, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi kayak gini. Kalau saya pengen masuk pramuka itu karena emang saya dari SD ikut pramuka. Terus juga saya pengen belajar, pengen bisa tentang bertahan hidup di alam. Itu kan salah satu bagian juga di pramuka. Terus saya pengen bisa baris berbaris, saya pengen bisa ikut lomba-lomba tentang pramukaan gitu, yang saya dengar dari luar-luaran sana. Nah, saya juga suka banget tentang yang namanya itu giat alam. Jadi kayak kegiatan di alam gitu, kayak misalnya mendaki gunung, terus ya kemah-kemah, terus menolong orang gitu, kayak pingsan gitulah. Saya suka banget kayak gitu. Itu kenapa alasan saya ingin pengen masuk pramuka dari SD sampai jenjang sekarang ini. Berarti kakak ini masuk pramuka bukan cuma buat kayak gue ikut pramuka, siapa tahu cuma buat kayak cuma tahu aja gitu. Bukan. Kalau boleh tahu regu waktu SMP tuh apa? Kalau saya pertama regu itu masuk itu waktu perkemahan blok itu. Iya, blog sama aja sih gitu ya. Ya, itu saya regu lang itu di satu angkatan semuanya itu perkemahan biasa gitu. Nah, itu saya regu lang. Habis itu baru ada perekrutan anggota Pasus Brigit. Nah, pas Pasus Brigit itu masuklah jadi anggota regu Garuda. Ya. Sama sih, dari 5 blok itu nggak pernah ganti, tetap regu matahan. Tapi anggotanya waktu itu ganti setelah pelantikannya kita ya. Iya. Ganti. Jadi tetap regunya regu matahan. Pernah nggak sih merasa kesal waktu itu masuk pramuka? Kayak ada yang nggak disenangi orang itu, tapi harus tetap sabar. Kayak Apanya? Atau regunya? ya kayak terus dari barat dunia kesel gitu. Kalau saya sih nggak ada sih. Jadi kayak Kayak gimana nih? Hal yang nggak enakin di regu pramuka ya, maksudnya. Kalau kayak gitu tuh pasti ada ya di pramuka waktu
belum adanya seleksi gitu. Nah karena itu kan masih dari satu sekolah, itu masih dari anak-anak yang nggak ada minat pramukanya, yang dia nggak mau tentang belajar keorganisasian. Nah jadi di situ tuh kan awalnya itu kan kita misalnya kayak ngebagi barang-barang buat perkemahannya. Nah di pembagian barang-barang buat perkemahan itu kita udah ngebagi-bagi. Nah tapi ada satu atau dua orang ini yang nggak mau ngebawa barang itu. Nah itu tuh bikin ya nggak enak aja gitu. Jadi kita yang butuh tapi mereka nggak mau gitu. Nah itu waktu di sebelum masuk pramuka Garuda ya. Tapi kayaknya waktu itu yang bikin kesel kayaknya saya deh. Soalnya waktu itu apa sih yang kata kita mau kemana sih, ke gedung yang ketemu Bu Cinta ya, Bu Atalia, inget nggak? Inget gak sih? Inget kan? Di situ gue telat, inget gak gue telat? Orang-orang disuruh Bang Mufri datang jam 6, gue datang ke Cipes jam 6:30. Oh iya. Yang kata aku dia dulu di mana dia? Gitu. Nah itu Jadi jadi saya di situ pihaknya. Jadi misalnya ada masalah-masalah kecil kayak gitu, karena kita anak pramuka kan ya, nah kita bisa nyelesain kayak gitu, itu cuma diomongin terus diselesaikan dengan gampang gitu kan, karena kita udah belajar di pramuka, karena kita bisa jadi pemimpin, jadi anggota organisasi lah gitu. Waktu kemarin itu pengalamannya tuh kayak apa aja sih Kak? Sebetulnya Kita nggak usah pakai kemarin buat kelas 7. apa? Rano dia dulu. Belum. Gitu. Ya di camping dan teman-teman. Ya itu ingat teman, tapi Kalau tengok kanan, tengok kiri, kita mesti Nah, waktu kemah belum itu kita nggak keras sih, cuman biasa lah, kayak cuman kemah, terus malam unggun, terus makan bareng, terus diajarin apa lagi ya? kayak Iya ini. ngel gitu doang sih, nggak kayak pramuka udah kemah pramuka beneran gitu. Karena kalau di kemah blok waktu SMP, waktu angkatan saya itu ya kan satu angkatan. Nah itu juga kalau dibikin Juga kayak satu kelas 7 semua gitu. satu kelas dulu semua gitu. Karena kalau kayak gitu dibikin kayak ada pos to pos, terus juga ada materi-materi pramuka, nggak ada. Ada. Emang ada? Ada. Lu nggak inget? Ada persis waktu itu. Ini bagus sih ngomongin. Jadi tuh waktu itu saya pernah demen gitu sama anak kakak kelas ini guys ini. Waktu itu, nah waktu itu apa sih muterin situ. Nanya, yang ini guys ini yang bikin apa sih tali temali? Itu nggak gitu ya? Situ ada. Mungkin nggak ada. Jadi tuh nah dari situ malamnya tuh inget gak sih yang Padi gitu yang nyeritain tentang orang tuanya nggak ke situ. Nah terus di situ tuh saya nangis, terus tuh banyak yang suruh juga. Ya itu malam di kemah blok itu banyak banget katanya yang lihat hantu-hantu gitu. Terus juga banyak yang nangis-nangis serem gitu. Terus ya Banyak lah intinya. terus juga paginya kita tuh senang, terus kita makan bareng gitu kayak ya Banyak lah intinya. kegiatan-kegiatannya. Selama ikut ekskul pramuka di SMP gitu. Pengalaman Ada Pak. Nah kita kan itu angkatan 2000. saya sih tahunya waktu itu pengalaman yang ketemu sama Bu Atalia kan nggak yang gubernur apa sih namanya Pak Ridwan Kamil istrinya. Ya itu. Jadi kita waktu kelas 7 ekskul itu enggak, dulu dari kelas 7 dulu. Ya. Waktu kelas 7 itu kita emang sering ekskul, terus juga sering diajarin nih. Kayak itu kita udah belajar tali temenin di sini. Udah kan ya? Iya. Nah, itu diajarin sama kakak kelasnya, kakak kelas 8 sampai kakak kelas 9. Nah, tapi setelah kita udah naik kelas 8, itu tuh ekskul udah mulai mati karena ada corona, libur 2. Setelah kita pelantikan kasus brigif, kan ya? Setelah kita pelantikan kasus brigif itu libur 2 minggu. Nah, setelah libur 2 minggu itu udah tuh libur 2 tahun jadinya. Garuda aja kita nggak ada yang namanya Garuda Nurjani gitu ya. Nah, jadi Garuda dia ada kayak sedikit video sedikit ya.
kayak bikin video apa sih waktu itu penanaman ya, terus cuma bikin apa sih namanya ya? keterangan sehat ke apa sih puskesmas gitu doang, terus dikasih ke pramugri, terus kayak wawancara di kelas sama seluruh anak Garuda ya di situ udah dikasih Garuda. Jadi tapi kalau Garuda sekarang sedikit. sekarang ada Jamnas kan, siapa yang bisa maju ya. Nah iya itu mereka kan udah kegiatan udah baik banget. Nah kalau anak kita itu emang benar-benar kegiatan pramuka di SMP tuh emang sedikit, tapi terakhir Habis itu nah yang terakhir itu ada acara yang itu gimana sih? namanya Dian Pinru Ya di mana sih itu? di Pemda Iya, sini, di Pemda Pemda. Kabupaten Bekasi. Nah, awalnya kan kata Pak Menteri sedihnya ini tuh mau yang foto-foto aja. Cerita awal kita nggak kenal ya ini siapa. Soalnya dikira masih muda banget dikasih tahu, sumpah kayak masih perawan, kayak nggak punya suami, beneran buat Talian. Itu kayak pada minta foto kan, terus itu nggak tahu ternyata buat Talian, buat Talian. Ya, itu Foto kita. acara itu dipimpin sama Ibu Atalia Iya. itu istrinya Pak Gubernur. Tapi ya alhamdulillahnya dia Pedro itu buat bisa masuk buat Nah ya dari acara itu kita dapat sertifikat, dari sertifikat itu kepake buat kita masuk ke SMK, SMA. tapi harus ada bukti kayak Garuda nih, harus ada bukti waktu dia dikasih Garudanya. Selama di SMP 3 itu kan ada perbukaan. Dalam satu angkatan itu pernah nggak ada yang suka sama lawan jenis? Pernah, kan tadi saya bilang, saya waktu kayak mau belum pernah suka sama kakak kelas pramuka waktu itu. Pernah, terus sekarang SMP juga bareng lagi. Cuma sekarang udah gak suka. Dulu kan tau lah gimana, suka doang. Udah habis itu enggak. Aduh, ini pribadi ya. Kalau saya pernah suka sama di pramuka ya. Di pramuka itu saya pernah suka sama orang ya. Nah, tapi kan karena kita kan lagi di organisasi nih. Jadi lagi di organisasi itu ya kita bedain aja. Kalau lagi di pramuka ya pramuka, kalau lagi di luar organisasi ya di luar organisasi. Nah itu mungkin nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau pas lagi dalam pramuka itu paling nggak senang, paling nggak suka, paling nggak boleh itu ada namanya hubungan. Jadi misalkan kalau ada masalah di hubungan di pramuka itu, di organisasi itu, nah nanti itu bisa kacau balau. Yang satunya nggak mau yang nggak mau ikut kegiatan, yang satunya juga nggak mau ikut kegiatan gara-gara gengsi kan kalau udah ada masalah gitu. Jadi ya sebisa mungkin hindarin kalau ada hubungan di organisasi atau pramuka. Tapi kalau suka suka boleh, cuma Iya. kayak nggak boleh ngungkapin Tapi di masalah. profesional lah, bedain harus bisa bedain tepat. Nah, kakak pernah nggak sih kan kayak satu lagu, terus ada yang bikin kesel atau kalau nggak kita kayak kesel sama itu tapi orang itu nggak ada kesal sama kita, kayak kok pintunya gimana sih, pengen ganti pintu deh gitu. Saya pintunya waktu itu pernah, bukan sebenarnya saya sih yang ngerti selalu saya. Soalnya apa? Waktu itu saya pintunya, terus waktu pelantikan di situ, jadi itu saya bangun siang. Saya bangun siang, saya pintu di situ, terus kata teman saya gini, dia bangun lu tidur mulu. Saya gak bangun di situ, tau nggak? Anissa aja ya, Anissa ada, terus kata dia, lu tuh jadi tidur gimana sih? Saya yang gak bangun di situ sama dia. Kalau saya kesel sama orang mah ada lah ya. Ya tapi ya udah biasa aja karena kan kita satu keluarga. Ya udah sih, kan kita satu keluarga ya udah ngomongin aja yang benar buat dia, nggak usah dimusuhin. Ntar kalau dimusuhin ntar malah jadi masalah besar di pramuka gitu. Saya Selama kakak ikut pramuka prestasi apa aja sih yang kakak dapat? Kak, pramuka dulu nih, SMP apa SMP? Dari siapa? Dari itu ya. SMP itu dapat itu cuma berapa sih? Pramuka Garuda sama itu dia pintu ya? Dia pintu doang dua aja di SMP. Kalau di SMK juga baru satu sih waktu itu. Jadi tuh tapi juara umum 1 sekolah saya. Terus jokong saya juga juara harapan 3 waktu itu. Ya. Jadi di setelah kita lulus SMP kita lanjutin pramuka di SMK. Nah kita bareng. Iya, soalnya kan masuk ke situ lewat jalur pramuka, jalur pramuka lagi.
karena di SMK kita itu menerima jalur pramuka, terus juga pramukanya emang bagus, jadi banyak anak-anak pramuka yang dari SMK 3 ini emang lanjutin ke SMK itu tuh. Terus di SMK itu kita udah ngikutin banyak kegiatan kayak lomba, tadi yang dia bilang gitu, kita ada lomba Awal-awal tuh Pardes ya? iya, lomba apa sih itu ya, upacara ya, Ya, upacara ulang pramuka sama lomba parade, lomba baris. Aku bagian dari SMK. Terus juga habis itu kita langsung lomba ya? Lomba lagi. Langsung lomba zombie namanya, itu tuh di Cibarusah. Nah di lomba itu banyak banget lombanya, kayak ada lomba apa? Pioneering, terus LKBB, Terus sama IOS. terus IOS itu tentang materi kepramukaan, juga ada joget komando, jokom. Nah saya itu jokom B, terus dia ini jokom A. Tuh. Ya, kakak pernah gak sih selama ikut acara pramuka atau jamran maupun jamran sering gak sih dimarahin sama pembinanya? Kalau pembina enggak sih, kalau kecuali sama angkatan-angkatan. Kalau SMP sih nggak pernah ya. Kalau mulai dimarahin tuh, ini waktu SMK kerasa banget dimarahin. Di SMP itu Nah, kita waktu itu kan corona, Iya. nah waktu udah ke corona langsung jadi kakak kelas, jadi gak ngerasain dimarahin jadi nggak bisa marahin. Nah, pas di udah SMK, udah di pramuka SMK ini, kita baru apa ngerasain yang namanya itu di bentang-bentang senior, terus juga itu pun nggak setiap hari, maksudnya kayak lagi waktu ada kayak lagi pelantikan, pelantikan waktu ini. persiapan lomba, waktu lagi latihan lomba gitu, itu kita dapat pelajaran banget di situ. Kok gak sih nangis waktu pramuka? nangis Nangis banget, saya nangis banget waktu dapat juara juara lomba. umum 1. Jadi kita baru masuk itu latihan pramuka, latihan lomba itu 1,5 bulan ya? sebulan ya, Sebulan, lebih. 1,5 bulan lah. Kita latihan itu lomba 1,5 bulan. Nah, itu tuh benar-benar kan pramuka di SMK juga kan karena habis mati karena corona, terus itu bangkit lagi pramukanya, terus apa? awalnya waktu itu kan, jadi awalnya tuh kita kan baris ya, di sini semansa, di sini kita kan. Nah waktu itu yang dipakai itu semansa terus, jadi juaranya tuh. Terus kata Pak Dika, kata apa sih, pradananya mundur ke belakang, itu kayak bikin bingkakan di situ, terus kayak berdoa kan. Nah awal-awal tuh pertama sih apa sih, jokom dulu ya. Nah ini pioneering. Tapi iya mereka diomongin dulu. tapi yang menang itu kayak saya sedih banget, saya nangis itu. Jokom gimana sih, latihan udah marahin. terus nah waktu yang nggak nyangka jokom saya dipanggil situ. Nah terus jokomnya dia, terus LKBBT, Danton, Oka Bunga kan tahu. Nah dia juara satu Danton terbaik, dia dapat piala bergilir ya. Saya bergilir. Dia dapat piala. Terus pangkalan terfavorit kita dapat dua piala. Nah waktu nangis banget waktu diumumin itu. Jadi itu juara 3 itu Semanda, juara 2 Semansa, juara 1 juara 3 tuh ya Semanda, juara 2 itu Semansa, juara 1 anak 24 SMK 1. Terus ada apa sih namanya, Ciksela gitu, juga pada nangis sambil nangis, ada yang sujud ya, sedih banget. Tapi itu momennya jauh lebih sedih banget sumpah. Ya itu jadi yang ngambil juara di lomba itu tuh Ciksel semua, SMA 1 Ciksel, SMA 2 sama SMK kita. Gitu. Kan kakak ini ikut emang kan? Udah pernah kesulitan belum? belum Ciksel. Kalau saya nggak kesurupan, tapi capek, jadi jatuh. Saya sering pingsan, saya bisa dibilang orang yang sering pingsan lah, sering jatuh gitu lemes. Nah pas di momen itu kan dibawa ke ruangan yang aman ya. Nah pas di ruangan yang aman itu banyak banget tuh, ada 1, 2, 3 wah itu kesurupan semua gitu. Saya takut kan, Saya sih nggak pernah. takut, terus jadinya nempel aja sama teman yang kesurupan gitu, kayak takut gue cowok gitu kan. Ya udah berlindung aja di dalam sarung gitu kan ya. Ya kayaknya pada lari-larian kesurupan ditolongin sama guru-guru gitu. Terus ya udahlah biarin tidur aja gitu. Ntar mereka pagi-pagi mereka udah kalau udah siangan dikit juga udah sembuh gitu. Itu
kondisi itu jam 3 nyampe subuh nah. Itu tuh pada teriak-teriakan lah, ngeri. Sebenarnya sih kayak kalian nanya itu kayak nyari pengalaman. Jadi kan kayak nanya, Kak gimana sih, kayak penasaran. Kak gimana sih gini wawancara gini. Pasti ada manfaatnya lah saya ngomong. Itu sih menurut saya kesimpulannya kayak dapat manfaat dari anak-anak dari saya. Kayak banyak banget yang bisa kita ambil, kayak tadi organisasi, terus juga bisa jadi pemimpin, terus juga banyak tahu tentang alam, banyak tahu tentang cara gimana sih cara hidup sendiri, cara hidup survival gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi, kita bisa paham tentang semuanya, terus juga bisa upgrade diri gitu loh, buat mengupgrade diri di pramuka ini. Udah sih itu aja sih. Oke, terima kasih Kak sebelumnya atas waktunya. Ya, Sebelumnya kita berdua mengucapkan terima kasih ya sudah ngasih waktunya buat ini kita. Terima kasih banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, Like, comment, dan subscribe. Bye. ayo. Jadi ini. Gak apa-apa kakek tuh. Balik apa ya? Jangan lihat. Lihat bawah dulu. Tadi yang di sini mau nanya. Banyak bisa di sini. Kayak ini banyak BTS nanti. Ayo juga. Kucil funky remix.